Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerap kali dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kata-kata iman itu sering muncul di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada orang yang tidak berani keluar malam, takut kegelapan dan sebagainya, terbayang-bayang kalau ada sesuatu yang menakutkan di dalam kegelapan, orang sering mengatakan, menilainya sebagai, kau nih kate iman. Sering orang mengatakan bahwa kamu tuh tidak beriman. Ketika orang mengalami sesuatu di dalam hidupnya yang membuat hidupnya takut, gelisah, dan sebagainya. Tetapi sejatinya pada hari ini kita diundang untuk merenungkan apa sesungguhnya iman di dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita mendengarkan dengan baik-baik ketika para murid mendengar nasihat, setelah mendengar nasihat dari Yesus, kalau kita ingat bacaan sebelumnya, ketika Yesus memberi nasihat kepada para murid untuk mengampuni 77 kali 7, para murid merasa itu sangat berat sekali. Maka konteks murid Yesus pada hari ini mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Para murid merasa bahwa mengikuti Yesus, terutama untuk mengampuni hingga 77 kali 7 kali dalam sehari itu sulit. Maka para murid merasa tidak cukup imannya. Tetapi Yesus, Tuhan, tidak menjawab akan memberi atau mengurangi iman itu. Tetapi Yesus mengatakan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintah. Yesus mau menegaskan, yang penting bukan soal kuantitas iman itu. Besar, kecil di hadapan Allah itu tidak penting. Tetapi seberapa kualitas iman kita itu. Kalau kita mengerti apa itu sesungguhnya iman, kita harus berkaca dari pengalaman hidup Yesus sendiri. Dalam pergumulan Yesus, dalam pengajarannya, dalam karya-karyanya, ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan, ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, apa yang dikatakan Yesus? Imanmu menyelamatkan. Dan Yesus memberi contoh bagaimana iman itu dijalani. Iman sesungguhnya adalah tanggapan kita akan kasih dan kebaikan Allah. Allah lebih dahulu mencintai kita, Allah lebih dahulu mengasihi kita, Allah lebih dahulu mengampuni kita, Allah lebih dahulu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Maka ketika kita menerima itu dan menanggapinya, itulah iman. Maka masing-masing kita sudah punya iman itu sejak kita dibaptis. Menerima kebaikan Tuhan, menerima cintanya, dan kita menanggapinya dengan pengakuan iman di dalam hidup kita. Iman bukan berarti membuat kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan itu sesungguhnya yang ingin dikatakan Yesus. Tetapi iman adalah soal kesetiaan untuk menanggapi cinta Tuhan dan juga setia kepada kehendaknya. Yesus tadi mengatakan, kita hanyalah seorang hamba. Artinya bahwa hidup kita betul-betul bergantung pada kehendak Allah. Apakah dalam perjalanan hidup proses beriman itu selalu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Yesus ketika harus setia kepada kehendak Bapa, dalam peristiwa-peristiwa terakhir pun juga sempat merasa tidak mampu. Yesus mengatakan, Tuhan, Bapa,
jikalau ini mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Yesus sendiri juga mengalami pergumulan ketika harus melaksanakan kehendak Bapa. Untuk setia kepada Allah, Yesus pun juga harus bergumul, ada ketakutan. Apalagi kita manusia. Untuk setia kepada Allah, untuk setia kepada kehendaknya, tentu juga tidak gampang. Ada pergumulan, ketakutan di dalam hidup kita untuk setia kepada Allah. Tetapi Yesus akhirnya toh mengatakan, jadilah kehendak. Bunda Maria pun sebagai teladan orang beriman juga mengatakan, jadilah padaku menurut kehendak. Ketika orang beriman berani mengatakan, jadilah kehendak, terutama di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Seperti di dalam bacaan pertama, Nabi Habakuk juga bergulat ketika dia merasa ditinggalkan. Justru di saat ada penindasan, justru di saat mengalami kejahatan, saat mengalami ketidakadilan, Habakuk pun seorang nabi juga mengeluh. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan akan kasih dan kebaikannya. Maka itulah dasar pelayanan kita sebagai orang beriman. Setia kepada Allah, setia pada kehendaknya, dan semuanya diarahkan pada rencana Allah di dalam hidup kita. Setiap orang punya rencana, setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya proyek hidupnya. Tetapi mari kita sesuaikan proyek, rencana, cita-cita kita dengan kehendak Allah sendiri. Dalam setiap doa-doa kita selalu katakan, Tuhan, aku ingin seperti ini, tetapi jadilah kehendak. Sikap seorang hamba yang setia, taat kepada majikannya, itulah cara yang terbaik kita dalam mengikuti Allah. Percaya, beriman, berpasrah pada rencananya. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, diam. Tetapi melakukan apa yang semestinya kita lakukan, melakukan apa yang menjadi pengharapan kita. Ketika kita menyesuaikannya dengan rencana Allah, yakinlah apa yang akan terjadi di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Bukan berarti tanpa persoalan, bukan berarti tanpa pergumulan. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tetapi seperti yang dikatakan Yesus, jadilah kehendakmu. Maka kita pun juga ingin seperti Yesus, seperti Bunda Maria, ya Tuhan, jadilah kehendakmu. Dan pelayanan-pelayanan kita terutama untuk semakin menambah kemuliaan Tuhan. Pelayanan kita bukan untuk membuat kita semakin hebat, semakin besar, semakin terkenal. Bukan itu. Tetapi semoga semakin besarlah kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Yesuslah yang mestinya semakin besar di dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis memberi contoh yang bagus. Biarlah ia semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebaikannya, mulai di dalam keluarga kita, pelayanan kita di dalam keluarga, pelayanan kita di dalam masyarakat, pelayanan kita di dalam gereja. Maka doa kita bukanlah Tuhan, tambahkanlah imanku, tetapi Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Semoga semangat ini selalu hidup di dalam diri kita, menemani pergumulan, dan proyek-proyek hidup kita. Karena percaya itu indah. Tuhan
selalu punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Yang terpenting adalah apakah aku mau berjuang bersama Allah sendiri yang menemani pergumulan hidupku. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa.